Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia tegaskan komitmennya untuk turun langsung dalam pemulihan Gaza di rapat perdana KTT Board of Peace. 8.000 pasukan bersifat non-tempur nantinya akan dikirimkan untuk membangun kembali kota di Palestina tersebut. Dan pemirsa, berikut informasinya disampaikan oleh rekan Aya Nufus dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, agenda KTT Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sudah selesai diselenggarakan, di mana dalam pertemuan perdana ini
para komite eksekutif Board Office mempertegas kembali rencana komprehensif stabilisasi Gaza dan juga pembangunan kembali Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan multilateral ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan troops terbesar, yakni sekitar 8.000 lebih yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, yang mana Indonesia akan menjadi Deputy Commander ISF atau International Stabilization Force. Ini artinya Indonesia akan berperan langsung untuk mengirimkan troops yang angkanya tadi sudah disebutkan untuk penempatan di sektor-sektor awal seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Selain itu juga troops ini nantinya juga akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza dan juga pelatihan serta penguatan kapasitas polisi sipil. Dan ini menjadi catatan penting bahwa troops yang nantinya akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gaza Palestina bukan merupakan pasukan bersenjata, namun memiliki peran lain seperti yang tadi disebutkan, menjaga perdamaian, kemudian juga membangun rekonstruksi Gaza, serta penempatan-penempatan di sektor-sektor prioritas. Dan selain itu juga dalam Board Office ini sudah disebutkan juga terkait dengan bagaimana rencana rekonstruksi bertahap pembangunan rumah-rumah, kemudian juga dengan lokasi-lokasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, serta pengembangan kawasan pesisir dan juga investasi untuk kemudian mengembangkan perekonomian yang ada di Gaza Palestina. Dan tentu saja terkait dengan pendanaan dan juga tata kelola ini juga sudah dibentuk Gaza Reconstruction and Development Fund. Nantinya ini akan membantu Gaza Palestina untuk bangkit kembali dalam perekonomian. Dalam agenda di Washington DC sendiri, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan agenda bilateral lainnya bersama dengan Menteri Luar Negeri, dan secara spesifik Menteri Luar Negeri Sugiono juga nanti akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di State Department Amerika Serikat. Dari Washington DC Amerika Serikat, saya Aya Nufus, iNews melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani bela Presiden Prabowo Subianto yang hadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puan tekankan Indonesia dalam posisi bebas aktif. Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Presiden Prabowo sampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat hadir di Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC. Prabowo mengklaim kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can
find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Saroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Saroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Saroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Saroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Saroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya, jadi secara pemirsa, Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes, ya itu sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat, telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama. Pemirsa, tadi malam Dr. Richard Lee telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan, dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare, yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka.
Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya para negara yang besarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan.